yaitu wajib ya bagi orang yang menemukan juz dari bulan Ramadan dan juz dari bulan Syawal ya bagi setiap muslim ya, alaihi bagi muslim wa alaman dan bagi orang alaihi nafqatum yang wajib dia menafkahinya ya, apabila dia orang muslim ya kan. Bagi setiap satu orang wajib satu sok gitu. Satu sok itu 4 mud itu tadi 2,5 kilogram atau 3 liter setengah. Min ghalibi baladi, dari makanan kekuatan negara tersebut ya, kayak kita nih beras berarti beras gitu kan. Idza fadalat ala andainihi wa kiswatihi wa maskanihi wa quti iman alaihi nafaqatuhum, apabila punya kelebihan dari utangnya ataupun dari pakaian, dari tempat tinggalnya ataupun dari makanan orang-orang yang wajib dia nafkahi, lebihnya di hari apa? Di hari raya dan di malam hari raya. Jadi ketika orang menemukan juz di bulan Ramadan dan juz di bulan Syawal, wajib kena zakat. Jadi zakat itu bagi semua orang Islam, baik yang baik ya, lahir di tanggal 29 Ramadan gitu ya, puasa cuma 29, lahir di ujung Ramadan 29 Ramadan, lahirnya sore sebelum maghrib ya kan, berarti dia mendapatkan juz sedikit di bulan Ramadan ya, itu terus dia sampai maghrib terakhir malam takbiran masih hidup tuh bayi ya kan, berarti udah masuk bulan Syawal 1 Syawal ya kan. Nah, itu dia mendapatkan juz sedikit di bulan Ramadan dan dapatkan juz di bulan Syawal, itu wajib dizakatin walaupun lahirnya udah mepet di akhir Ramadan. Berbeda dengan yang lahirnya itu setelah lewat maghrib di akhir Ramadan, lahir pas malam takbiran. Malam takbiran kan udah masuk 1 Syawal kan dihitungnya dari maghrib ya kan. Kalau hari-hari Hijriah itu perpindahannya kan maghrib, kalau Masehi baru jam 12 malam kan gitu. Nanti ketika dia lahir malam takbiran jam 7 malam gitu, berarti udah nggak wajib zakat fitrah karena nggak dapat juz di bulan Ramadan. Dia juznya dapatnya di bulan juz itu bagian dia sedikit hidup gitu ya. Nah, terus kalau orang mati gitu, orang mati malam takbiran jam 7 malam gitu, kena gak zakat? Kena betul, karena udah dapetin Ramadan dan dapetin bulan Syawal. Kalau orang matinya di tanggal 28 Ramadan kena gak zakat? Mati di tanggal 28 Ramadan atau mati tanggal pertengahan Ramadan, tanggal 15 Ramadan enggak karena belum dapetin Syawal gitu ya. Iya, walaupun bayi lahir di penghujung gitu kan tetap. Dan juga dia punya kelebihan harta dari utangnya dia ya, masih ada lebihnya. Kalau dia bayar utang jatuh tempo pas di malam takbiran itu, dia masih ada lebihnya tuh ya kan, untuk dia beli pakaian dia gitu, untuk dia bayar kosan atau kontrakannya dia, biar tempatnya dia, dan orang-orang yang dia nafkahin duitnya masih lebih, berarti wajib zakat gitu ya. Kalau di bawah itu berarti nggak wajib zakat. Dalam takbiran habis nggak punya duit, nggak punya beras kan, habis ya 12 nggak ada, sebenarnya nggak wajib zakat, tapi yang bagus usahain gitu ya, paling nggak gugurin paling nggak ngikutin kewajiban. Tapi sebenarnya nggak wajib zakat ya, orang nggak ada kelebihan sama sekali gitu ya. Belinya rokok doang ada nih. Tukar beras. Dia punya motor, punya nggak dihitung ya. Pakaian kita walaupun banyak nggak dihitung gitu ya. Yang ada sih yang ada nggak dihitung. Cuman ya yang bagus ya, jual kayak salah satu buat beli beras aja 1 jiwa gitu. Jual kayak spionnya yang bagus gitu. Aslinya nggak wajib ya, nggak wajib. Justru dia masuknya justru yang berhak menerima zakat. Wajibu an niyatu fi jami'i anwa'i zakati badal isri. Wajib niat zakat setelah memisahkan. Jadi beras ketika kita udah pisahin, walaupun masih di rumah, niatin aja dulu ya, niatin aja dulu. Setelah udah dipisahin nih, takarin ya kan zakat
ya, ini Dimas, ini zakatnya Rifki, di rumah udah dipisahin kan. Niat ini dalam hati ya kan. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi ya kan lillahi ta'ala. Dan sampai musola ke panitia tinggal serahin. Jadi panitia sih nanya udah diniatin belum? Udah tadi di rumah. Nanti titip ya, kita kasih ke mustahik gitu kan bahasanya. Ya. Itu mau diniatin lagi di sana ya terserah kok. Boleh. Ya. Jadi ketika udah misahin udah boleh nih diniatin. Ketika beras yang buat dizakatin itu dipisahin. Ya. Tapi dalam hati niatnya, dalam hati. Ya. Nah, kalau untuk keluarga itu yang nikahin, yang niatin yang nafkahin. Ya bapak mau zakatin anaknya yang udah bisa kerja sendiri, nyari duit sendiri, harus izin dulu. Dulu. Kecuali memang yang masih dinafkahin sama dia yang belum bisa nyari duit gitu. Ya terutama yang belum balik gitu. Itu nggak perlu izin, memang kewajiban orang tuanya gitu ya. Wa yajibu sorfuha ila man wujidana, wajib menasarufkan zakat kepada 8 asnaf ini ya, yang udah ada nasnya kan di Al-Quran. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu apa nih Mas? Alimun hakim. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ini ayatnya. Sama untuk orang fakir itu apa sih? Fakir itu la kasba la mala ya. Nggak punya kerjaan, nggak punya uang, itu namanya fakir berhak menerima zakat. Ataupun dia ada pekerjaan tapi tidak mencukupi setengah dari kebutuhannya ya, butuhnya 100.000 ya kan ya, untuk makan keluarga, tapi dia cuma dapat 20.000 atau 30.000, itu masuknya fakir. Jadi apa? Besar pasak dapat. Iya, nggak mencukupi setengah dari kebutuhannya. Kalau miskin itu dia yang punya pekerjaan, dia juga punya harta, tapi nggak mencukupi kebutuhan nggak mencukupi kebutuhan dia, dan itu dia hanya dapat di atas setengahnya. Seumpama dia dapat 70.000 atau 80.000, jadi di atas 50%-nya lah gitu. Cuma tetap kurang, butuhnya 100.000 seumpama begitu ya, untuk makan keluarganya sehari gitu. Seumpama 100.000, dia dapat 70.000 atau 80.000 gitu. Ini kalau dipukul rata-rata nih begitu ya. Nah kalau dia dapatnya cuma 20.000, 30.000, butuhnya 100.000, ya itu jatuhnya fakir gitu ya. Makanya dia kategorinya nggak mampu, fakir, miskin, suka digabung tuh begitu ya kan. Nah amil itu orang yang dipilih oleh pemerintah seperti apa, Basnas, Lazisnu. Berarti ya. yang boleh dapat amil itu yang legalitasnya jelas ya. Betul, yang langsung dari Kalau kayak di pemerintah. masjid musola itu kan nggak boleh kan? Bukan, panitia itu bukan amil. Panitia itu hanya orang yang mengumpulkan, membantu untuk diserahkan kepada mustahik. Karena ada dalam mazhab Syafi'i itu minimal mustahik itu dibagikan 3 gitu. Jadi fakir harus kebagian 3 fakir, miskin harus kebagian 3 miskin. Makanya kalau kita nyalurin langsung ke orang miskin itu ada yang berpendapat itu kurang, karena baru 1 yang kita kalau dikumpulin panitia bisa bagi lebih dari itu. Makanya dikumpulin dulu di panitia. Mutabare. Iya. Jatuhnya mutabare ya, panitia musola. Iya, apa sih ya namanya ya, hanya perantara. Ini yang relawan gitu ya. Iya, pembantu aja, nolongin aja biar tersalurkannya itu bisa kena semua tiga orang dari setiap sinfin, setiap golongan gitu kan, golongan yang ada gitu. Jadi lebih merata gitu. Kalau kita kasih langsung boleh gitu. Emang kurang, masih baru 1. Kalau mau kita ngeluarin 3 sekalian, cari fakir miskin 3 gitu, keluarin 3. Kalau zakat sendiri sih Bang. Iya. Maksudnya kita nggak lewat musola apa masjid. Betul, nggak sendiri. dikelola panitia. 3 itu ngasih. 3 dah, cara seumpama Bima, Riki sama Abah gabungin dah, bawa 3 gitu, kasih dah ke siapa dah gitu, ngasihnya begitu.
kalau dikumpulin di panitia kan kita jaga sendiri nih, kan tadi gabung sama orang lain ya kan. Iya. Yang kita bisa bawa gitu, bukan lebih dari lebih dari 3 gitu. Tuh. Makanya tuh fungsinya panitia. Tapi dia bukan amil, dia nggak berhak menerima zakat. Gitu. Makanya tuh panitia yang di musola itu dia dibagi jatahnya dari apa? Dari uang keuntungan jual beras. Itu gue yang harus bagi tuh, kan beras gue yang jual tuh. Gitu. Tapi gue dapat untung kan tuh dari hasil jual beras, baru bagiin tuh panitia zakatnya. Gitu. Dia nggak berhak menerima zakat atas nama amil. Tapi kalau panitianya ada yang fakir atau miskin, dia boleh menerima atas nama fakir atau atas nama miskin. Kan nggak semua panitianya fakir miskin, ya kan? Kayak Randi kan mampu kan, kalau kayak Ari mungkin masih bisa kita kasih, tapi bukan atas nama amil, tapi atas nama fakir atau miskin, kan? Gue aja orang panitia gitu, gue mau gue berasa aja ribet, ini mikirnya panjang gitu, ini kasih yang lain dah, kasih yang lain gitu. Udah dapat double-in lagi, tambahin lagi, gitu kan? Mau ngambil untung dari beras, dari jualannya. Jadi bukan bagian anak-anak panitia, bukan atas nama amil gitu ya. Amil tuh yang resmi kayak Basnas, yang kayak RT gitu. Kayak gitu tuh. Itu kan ditunjuk langsung dari pemerintah kan? Gitu. RW gitu kan? RW. Cuman aja dia pakai pendapat yang apa? Yang kemariannya banyak ikhtilaf gitu kan. Atau pendapat mazhab lain yang nanti kalau mazhab dah gitu kan, yang pakai uang gitu. Kalau kita kan Syafi'i Tulen itu aslinya kan ya memang pakai kutil balad, makanan pokok negara kita ya, makanan pokok kita beras ya pakai beras. Kan kalau yang bagian di situ kan dari mazhabnya mazhab Hanafi. Dan Hanafi sendiri hitungannya beda. Beda. Gitu. Hanafi. Kalau kita 2,5 kilo Hanafi itu hitungannya dia ukuran 1 sok dari satu sok dari gandum atau kurma atau anggur 1 sok. 1 sok itu berarti 4 kilo 4 mut yang atau 2,5 kilo dari harga anggur atau kurma atau gandum. Yang lebih murah gandum dah, mungkin mirip-mirip sama beras gitu kan, tapi tetap jauh di atasnya beras. Karena lebih mahal kalau mau pakai duit, harusnya begitu ya. Jadi inti kol gitu kan ya, daripada ribet-ribet itu memang pakai beras aman gitu kan. Udah jelas sapi itu tulen gitu kan. Terus apa? Wal mu'alafati qulubuhum, orang yang diluluhkan hatinya ya, seperti orang baru masuk Islam gitu kan. Dia dibaik-baikin lah. Ya kan, oh di Islam enak lo baru masuk ternyata bisa dapat zakat ya gitu maksudnya. Bang, itu ada gitu. waktunya nggak Bang? Kenapa? Maksudnya terbatas waktu nggak? Kalau misalnya dia baru masuk Islam, Iya. itu doang tuh apa seumur hidup tuh dia dapat karena dia mualaf? Iya, kalau diluluhkan berarti kan yang baru-baru tuh ya. Cuman kalau untuk batasannya nggak tahu. Berarti tahun berikutnya berarti dapat. Yang nggak tahu udah apa harus dibayin lagi apa kagak kan gitu ya. Ya kayak Felix Yao gitu kan nggak pantas untuk dibayin terus kan gitu ya. Udah lama gitu kayaknya. Iya, ada batasan waktunya. Iya nggak tahu dah. Belum tahu kalau batasannya. Awal-awal doang. Bisa dienakin Manis di awal doang. Bisa dienakin kali ini. Dienakin terus. Awal mualaf doang paling. Iya kali. Nggak tahu udah belum ketemu itu. Hadiah ya, Bang Mas ya. Hadiahnya nyenengin. Entar lo gue cecer lo sini. Terlalu ngaji lu Fatihah lu berantakan gue benerin lagi gitu. Sudah itu kan sebenarnya mulut Ya, baru-baru kan nih, mana diluluhkan hatinya kan gitu. Baik, Rikop budak udah nggak ada ya. Kalau gua Rime orang punya utang, ya orang udah punya utang gitu ya. Walaupun dia rumahnya nggak kontrak gitu kan, motornya PCX gitu kan. Cuman emang dia kebebanan utang gitu kan ya. Ini berhak menerima zakat. Nabi Sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah ini udah nggak ada. Kalau Syafi'iyah itu tulen-tulen nggak ada ya. Dia sudah nggak ada. Ya bukannya yang ustadz guru ngaji gitu emang berjalan di Sabilillah betul, tapi mazhab Syafi'iyah bukan itu, tetap orang yang guzah, orang berperang langsung gitu ya. Wa bani sabil dan musafir ya kan, wala jadi dan nggak boleh ngasih zakat ke selain yang 8 tadi. Nah dari 8 ini orang semua ya, orang
orang semua. Berarti kalau misalnya kita musafir nih bang, kalau ketemu orang yang lagi perjalanan, walaupun dia orang nggak mampu misalnya gitu ya, berjalan boleh zakat sama dia berarti ya? Boleh. Kalau musafir tapi dengan tujuan musafir itu kan ada syaratnya kan. Iya. Tujuannya bukan untuk maksiat ya kan gitu. Harus melewati jarak kosor sholat kan gitu kan. Padahal kan ada itu Musafir. di sekarang yang naik motor ke Mekah, road Indonesia tuh road ke Mekah. Sebenarnya kan secara finansial dia kan mampu, Iya mampu. punya moge ya kan, bisa jalan ke Mekah. Berarti boleh-boleh aja sih ya. Oh. Boleh-boleh aja. Ibnu Sabil masuk ke Iya, Ibnu Sabil itu musafir. Oke, anak jalanan. Lampang ya. Lampang. Anak jalanan musafir. Lampang ya. Kalau utang juga itu ukurannya berarti harus yang terlilit gitu. Kalau utang-utangnya yang 2000. iya kayak misalnya dia mampu bayar nih gitu, nggak terlilit yang sampai dia nggak bisa belum mampu bayar gitu. Ada ukurannya nggak? Iya, kalau dia punya utang, dia mampu bayar kan dia harus bayarin dulu. Sisa dari utang itu kalau ada lebihnya dia wajib Zakat. wajib zakat. Kalau nggak ada lebihnya, memang dia punya utang dan dibayar utang dan habis, dia jatuhnya berarti gorim. Apa jatuhnya fakir ya kan? Atau dia punya utang tapi nggak punya duit buat bayar, berarti statusnya masih gorim gitu kan. Pokoknya udah kelilit Iya, ya iya, susah. apalagi udah jatuh tempo. Kelilit lubang ya kan? lubang ngutang lagi Iya. Tapi nggak dihitung, pakaiannya bagus tapi jam bagus gitu kan. Nggak dihitung. Nggak wajib zakat ya bang? Kenapa? Kalau kena utang. Ya kayak kalau benar-benar nggak mampu. iya nggak wajib, jatuhnya dia malah berhak. Masih zakat kan? Jatuhnya berhak malah nerima. Usaha Iya. Iya. Tapi kalau dia punya duit buat bayar utang ada lebihnya baru wajib zakat. itu penerima zakat. Iya, kalau ada delapan lebihnya. tahun, Ustaz. Ada lebihnya. Wah, 7 doang. Ya, 7. Apaan? Ente runtutin dulu. Fakir, miskin kan beda. Iya. Ya kan? Fakir Amil. miskin jangan jadiin satu. Amil zakat, mualaf, Amir iya budak. Oh, Iya, itu jadi budak. dua tuh. Budak. Rikop. Rikop. Wah, cuma 7. Abedul. Ane gue nulis cuma 7 ya. Rik. Waduh. Korum. Undang-undang iya sih. Oh, mungkin dia maksudnya karena Rikop udah nggak ada Oh, sekarang. iya. Dikosongin. Rikop nggak ada tuh. Nah, jadi kada orang zakat mal dah seumpama gitu. Dia punya simpanan emas 100 gram. Ya kan? Berarti 300 juta ya. 2,5%-nya berarti berapa? 300 juta. 300 juta. 2,5%-nya. 2,5%-nya. Ah. Itu kok masuk. Kalau 100%-nya aja. ya kalau itunya 100 juta kan 2.500.000. Ya kan? Iya. Kalau 300 Ya, juta kalau tiga berarti berarti. 7.500.000. Dia zakat ke masjid. Ya kan? Ini saya zakat mal, ya kan? Zakat mal buat pembangunan masjid. Kagak bisa. Nggak Nggak bisa. Harus diberikan kepada 8 golongan. Ini. Bukan buat benahin masjid, bukan beli AC masjid, bukan buat beli karpet masjid. Oh, Nggak itu bisa. jatuhnya sedekah. Jadi jatuhnya itu sedekah lain lagi. Zakat mal berarti sama, tujuannya ke mustahil. Sama. Salurnya Mau ke zakat mustahil. mal kayak mau zakat fitrah, pokoknya harus ke 8 asnaf ini. Dan 8 asnaf ini orang semua. Gaji Endra kemarin pagi-pagi tuh. Iya, kemungkinan. Kemungkinan. Tapi kan nggak semuanya kita apa? Ada Maksudnya? juga, kayak Pak Jendra nggak semuanya kita fakir miskin. Iya, makanya nggak tahu dia ngeluarin zakat apa sedekah, saya nggak tahu ya kan. Sedekah tuh Ustaz. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Ya, jadi nerawangin. Kalau Itu dia udah diselamatin Pak. Ente berulah lagi. ya, jadi nggak bisa tuh buat masalah nih Enggak alkoholnya. maksudnya contohnya kayak gitu buat orang-orang kayak duafa. Ya kan Mas? Iya. Fakir miskin. Ya pokoknya 8 ini ya. 8 kan orang semua itu ya kan. Nggak bisa nih buat zakat mal nih Buat masjid. iya buat beli karpet masjid atau buat beli speaker masjid gitu kan. Udah kagak bisa. Kagak ada masuk speaker menerima zakat, masjid menerima zakat. Kagak ada. Orang semua udah kasih aja ke fakir miskin kan gitu. Paham. Iya. Jadi memang tujuannya itu kan apa, makanya tuh zakat itu diambil dari orang kaya situ diberikan ke orang miskin situ biar terjadi pemerataan gitu sebenarnya. Kalau orang Islam kita sadar zakat, gitu, orang Islam jarang ada yang miskin gitu. Ya. Jadi pemerataan gitu. Kadang-kadang kita nyari duitnya di mari, hidupnya di mari gitu, zakatnya ke jauh-jauhan. Ada kan zakat ya. Iya, makanya.
Iya, kesianan yang miskin tambah miskin. Iya, benar. Makanya, karena kurang tepat sasarannya gitu. Yang diambil ya dari min agniyaihim ya, di daerah situ dibagiin ke fuqaraihim di daerah situ juga gitu. Berarti Abdullah misalnya kita mau zakat, sebenarnya boleh-boleh aja zakatnya misalnya kayak di Istiqlal bukan nih ya, Iya. Basnas gitu. Zakat nulis itu cuma Abdullah di sini zakat. Zakat fitrah pun gitu. Ya. Yang paling kuat itu pendapatnya ketika dia maghrib terakhir Ramadan ada di situ, dia wajib zakat di situ. Itu yang paling kuat tuh. Gitu. Walaupun ada memindahkan zakat, namanya memindahkan zakat ke daerah yang bukan tempat dia berada di situ. Kayak kadang-kadang itu kalau orang mau pulang kampung tuh mau zakat musola waktu tahun kemarin kita temuin hubungan orang kampung. Zakat dulu. Zakatnya di sono aja, kayak gitu kita arahin. Karena dia maghribnya bakalan di sono ya kan, maghrib takbirannya tuh. Ya karena kan waktu wajibnya itu kan ketika menemukan jus di akhir Ramadan dan awal Syawal. Nah itu wajib, makanya waktu wajib zakat itu pas ketika malam takbiran. Itu waktu yang wajib. Nah waktu sunahnya awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu boleh ngeluarin zakat boleh, tapi itu waktu sunnah. Waktu wajibnya yaitu ketika malam takbiran. Karena Afdolnya juga itu, Bang? Afdolnya begitu. Takbiran Afdolnya begitu. Ada lagi waktu haram yaitu apa? Setelah setelah sholat si imam turun dari sholat. haram. Tapi tetap ngeluarin, tetap gitu ya, tetap ngeluarin. Jatuhnya apa? Koldo zakat tetap ngeluarin gitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Udah syurat dulu dah.